Kemudian sudah kita mengetahui bahwa selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2017, ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2020, nanti secara detail akan dipaparkan oleh Mas Bidang dan kawan-kawan, yaitu ada 3 kategorisasi partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR RI, kemudian partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI, kemudian kategori ketiga adalah partai baru. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi terhadap 3 kategori partai politik ini perlakuannya beda dalam konteks pendaftaran. Untuk partai politik kategori 1, yaitu partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, itu perlakuannya adalah mendaftar dan kemudian verifikasi administrasi selesai, tidak perlu verifikasi faktual. Untuk partai politik kategori 2 dan kategori 3, yaitu peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru di KPU Pusat, artinya semua dokumen persyaratan pendaftaran diserahkan ke KPU Pusat, diunggah di Sipol, dan kemudian teman-teman KPU Provinsi, KPU Kota dalam konteks ini menjalankan ruang lingkup tugasnya, yaitu melakukan verifikasi faktual. Nanti yang ditugaskan atau diperintahkan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dalam konteks ini Bawaslu juga diberikan akses oleh KPU, akses Sipol, supaya kemudian bisa mengawasi bagaimana pendaftaran menggunakan Sipol, input data dan unggah dokumen di Sipol. Demikian juga nanti masyarakat publik secara umum akan kita buka portal untuk sama-sama bisa mengikuti perkembangan nama partai politik yang mendaftar, dan kemudian apa saja sudah diinput, dokumen-dokumennya, persyaratan yang lain-lain bisa dilihat semua, dilihat, dipantau, diawasi melalui portal yang disediakan KPU. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sehat semuanya untuk kita. Yang kami hormati Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan anggota KPU Republik Indonesia dan saya, Mas Yudianto Sudrajat, Mas Agus Melas, Gus Haji Habibuddin yang baru saja pulang haji, ya. Yang saya hormati kepada Pak Deputi, ya, Pak Deputi, Pak Irtama, Kepala Biro, ya, dan Ibu Bapak pejabat struktural dan pejabat fungsional Sekretariat Jenderal KPU Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan masyarakat sipil, NGO kepemiluan dan aktivis kepemiluan yang hadir dalam kegiatan acara sosialisasi pada sore hari ini, baik secara langsung maupun melalui Zoom atau daring. Tadi Mas Ketua bilangnya daring. Yang saya hormati juga rekan-rekan pers, rekan-rekan jurnalis yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan yang telah hadir mengikuti kegiatan sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022. PKPU ini sudah melalui proses uji publik, ya, melalui proses konsultasi dan sinkronisasi, dan ini juga prosesnya tidak singkat, sudah beberapa kali pertemuan yang pada akhirnya kami belum lama mengundangkan PKPU ini dengan nomor PKPU nomor 4 tahun 2022. PKPU nomor 4 tahun 2022 adalah PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan pendaftaran partai politik, pelaksanaan verifikasi partai politik. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ketua, ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan juga penetapan partai politik. Penetapan partai politik ini, pertama penetapan kepesertaan partai politik, yang kedua penetapan hasil undian nomor urut partai politik yang nanti akan saya jelaskan secara rinci. PKPU nomor 4 tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut, ya, dari putusan Mahkamah Konstitusi 55/18 Romawi /2020, ya,
Dan selain itu juga PKPU ini juga